detil yang tidak banyak orang tahu. Kalau sekarang ada calon independen yang mau maju di daerah manapun, mungkin jauh lebih efektif bicara dengan saya untuk dapat dukungan KTP dan supaya jangan sampai dukungan KTP-nya hangus. Karena ada form-form yang segala macam. Bagaimana misalnya cara mencari KTP 2000 misalnya di daerah yang di 4 kecamatan dan kita masuk dengan cara yang seperti apa, itu akhirnya saya pelajari. Ini cara yang efektif. Jadi saya banyak belajar untuk mempersingkat proses pencarian KTP yang sebelumnya saya nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu formulirnya seperti apa, kita nggak tahu sah tidaknya seperti apa, kita nggak tahu bahwa ini juga harus ditandatangan oleh kandidat di setiap lembaran dan macam-macam gitu. Itu sangat memberikan kemampuan yang teknis bagi saya dan bagi tim untuk maju. Oke, kita lihat soal money politik itu pasti. Tapi yang paling penting itu menurut saya bukan money politiknya, tapi incumbent-nya. Jadi yang jauh lebih memberikan rasa takut itu bukan uang yang dipunyai oleh incumbent, tetapi intimidasi bahwa nanti termasuk relawan saya juga intimidasi. Nanti kalau incumbent menang, kamu nggak bisa jadi PNS misalnya. Kalau kita punya pegawai honorer atau orang tua kamu yang PNS diteror, orang tuanya yang PNS diteror, nanti dipindah-pindahin. Dan memang sekarang dipindah-pindahin. Saya berharap Bima nggak melakukan itu, memindah-pindahkan kepala dinas. Sekarang itu terjadi itu. Tapi karena pendukung saya sedikit dari PNS dan nggak banyak, bukan kalangan kepala-kepala gitu, tapi yang banyak itulah pendukung nomor 2 yang pemenang kedua, dan memang surveinya paling tinggi, itu yang digeser-geser sekarang oleh wali kota terpilih gitu. Jadi PNS ini menjadi di kota kecil, apalagi dengan 60.000 lebih pemilih, hanya dengan 60.000 pemilih, itu yang harus diatur itu PNS menurut saya. Bagaimana kontrol Depdagri terhadap PNS. Jadi ketika masalahnya bukan di pemilihan langsungnya, tetapi adalah bagaimana birokrasi itu terbelah, katakanlah bisa jadi setahun sebelum pilkada dan setahun setelah pilkada. Ini argumen yang dulu awal-awal diungkapkan oleh Gamawan Fauzi, dan argumen ini nggak muncul sekarang. Kenapa? Karena orang melihat bahwa birokrasi sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, padahal urusannya Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini konflik di pemerintahan itu jauh lebih berakibat jangka menengah dan panjang kepada masyarakat daripada hanya konflik nurunin spanduk segala macam. Itu pasti selesai. Konflik itu akan selesai aja. Biasanya orang kalau nurun besoknya dia mau kapan lagi gitu. Setelah ibarat kata orang Pariaman itu, setelah tabui dibuang ke laut, ya kita rangkul-rangkulan. Soalnya sebelum tabui itu dibuang ke laut, mereka itu berkelahi. Tapi setelah dibuang ke laut, ya sudah, kita sudah selesai. Jadi masalahnya ada di konflik di tubuh birokrasi. Ini yang banyak berpengaruh di kota-kota kecil sebetulnya, di kabupaten-kabupaten dengan pemilih terbatas. Karena birokrasi ini yang kemudian dimanfaatkan, apalagi kalau ada hubungan keluarga. Nah, kalau apa yang diinginkan oleh Depdagri sekarang itu menurut saya satu cara berpikir yang terlalu melompat, dan bahkan melompatnya mundur ke belakang. Jadi ini gerakan salto yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan gerakan salto ini kalau tidak ahli itu kepala bisa pecah ya. Kepala siapa ya? Ya, kepala banyak. Ibarat begini, demokrasi ini kan ibarat kita udah jalan di jalan tol,
dengan kecepatan katakanlah awalnya 50 km per jam, 70 km per jam, 90, aktif sampai di angka 100 km per jam. Lagi asik nih 100 km per jam. Tiba-tiba ada perintah, tak balik ke angka 50. Terbalik mobilnya. Terbalik mobilnya. Dan kita baru menghadapi 2 kali gelombang pilkada langsung, tahun 2005, tahun 2010. Dan biasanya dalam teori-teori transisi demokrasi, kita harus uji ini 2 kali. Nah ini kan yang diuji kan dengan impian yang berbeda, dengan impian apa yang menurut saya nggak ada tokoh yang akan sangat kuat sekali untuk seandainya dibawa ke DPRD. Ya kita udah tahu dulu DPRD itu akan menjadi masalah besar selama pemerintahan berlangsung selama 5 tahun, karena DPRD ini nanti akan menekan kepala-kepala daerah. Banyak kepala daerah yang meninggal waktu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Kenapa? Karena tiap tahun laporan pertanggungjawabannya dikerjain. Saya masih ingat itu, salah satu gubernurnya di Maria, dia ada di, saya ketemu dia di Hotel Mulia. Bang, ngapain bang di sini? Udah seminggu. Abang kok udah seminggu di sini? Pusing gua. Kenapa? Itu tahun lalu, ya, mereka udah minta mobil, gua kasih mobil. Tahun ini, itu bulan-bulan Desember lah, bulan-bulan Desember. Karena mereka minta mobil lagi, DPRD-nya. Jadi gimana? Ya gua bilang sama mereka, yaudah kalau kalian minta mobil terus, masa tiap tahun saya harus kasih kalian mobil? Kata dia pengusaha ini, dia bisa ngambilin mobil dari, nggak dari APBD, dia bisa ngambil mobil dari perusahaannya. Jadi tiap tahun pasti kepala daerahnya diperas oleh DPRD kalau proses pemilihannya diberikan kepada DPRD. Jadi biaya politiknya jauh lebih banyak lagi. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita menghadapi biaya politik yang mahal. Itu aja yang harus dijawab oleh undang-undang baru. Bagaimana kita mencegah supaya kita terjadi konflik dengan pendekatan baru. Misalnya pemilu aja kan udah mulai diperbaiki nih sama KPU. Sekarang kan nggak boleh lagi ada baliho. Bukan malah langsung sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak itu dihilangkan, lalu kembali ke nomor urut. Itu kan juga salah kalau pola pikirnya begitu ya. Jadi masalah yang ada selama proses pilkada ini yang tadi itu diperbaiki, termasuk juga memberikan informasi tata cara persidangan di MK kepada calon-calon kepala daerah yang ingin maju ke MK ini. Udah, dia yakin dia lo kalah. Ngapain maju? Kan mereka kadang-kadang GR aja maju, oh bisa menang, bisa disogok. Nah terakhir barangkali memang yang kita harus pikirkan menurut saya ke depan itu memperbaiki apa yang sudah pelajaran yang kita ambil dari dua gelombang besar ya, karena kan setiap hari juga sekali 3 hari ada pilkada. Kita pelajari ini polanya dan kemudian ini yang kita tutupi dengan undang-undang pemilihan langsung kepala daerah ini, bukan mengubah sistemnya secara ekstrim. Karena kenyataannya juga seperti kita lihat di Bantaeng ya, itu kepala daerahnya yang terpilih itu dia orang independen, tapi didukung oleh hampir semua partai, dan dia menang 80% lebih. Seorang profesor, satu bupati terbaik menurut saya yang ada di Indonesia ini, Bupati Bantaeng itu, dan perubahan terhadap daerahnya luar biasa dibandingkan dengan Bulukumba. Kalau kita di Bantaeng itu jalannya licin, kalau kita di Bulukumba langsung gerak jalannya, apalagi kalau jadi potong. Dan dia adalah seorang profesor lulusan Jepang. Dia memenangkan dengan integritas dirinya, tetapi juga partai politik ikut juga ke dia. Jadi kalau kualitas calonnya bagus, ya tadi itu nggak ada urusannya dengan mengikuti, masyarakat pasti ikut. Gitu. Tapi kalau lewat DPRD, nggak ada itu urusannya dengan kualitas. Apalagi kalau partainya oligarkis. Pasti itu berdasarkan perintah dari pimpinan partai. Coba
Oligarkinya itu akan lebih struktural ketimbang kalau kita bicara sekarang oligarki ya tali darah segala macam ya, seperti Ratu Atut segala macam. Tapi kalau lihat partai, saya yakin oligarkinya lebih struktural. Karena pimpinan partai itu biasanya, kalau kita lihat sekarang, karena partai kan belum banyak mengalami reformasi. Itu orang-orang yang sibuk di partai itu cuma 1 atau 2 keluarga besar aja di daerah terutama. Dan dia akan mengendalikan proses di DPRD ini. Gitu. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, makasih Bang Indra. Semoga kita berharap nggak terjadi salto tadi. Kalau terjadi salto nanti ada kepala yang pecah nanti kan. Baik, kesempatan terakhir mungkin akan kita berikan kepada Saudara Andi Safrani, dosen tata negara di UIN Syarifiyah Jakarta, sering beracara di MK dan alumni sekali dan Bang Andi juga akan banyak bicara tentang melihat bagaimana kelemahan dari draft rancangan undang-undang yang dibikin Kemendagri ke DPR dan apa implikasinya terhadap sistem politik kita, terhadap hukum tata negara kita, dan yang lebih penting juga implikasinya terhadap demokrasi kita. Mungkin itu, saya kira saya bisa langsung kesempatan. Terima kasih Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Pertama saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri dengan melakukan revisi, usulan revisi undang-undang ini menurut saya terlalu dini, begitu ya. Periode pilkada kita baru 2 kali dan saya kira seperti yang dijelaskan oleh banyak pembicara sebelumnya, faktor-faktor yang dicurigai oleh Mendagri sebagai faktor yang membuat pilkada ini harus dikembalikan justru tidak terbukti, begitu ya. Tidak terbukti dari aspek konflik dan aspek yang lain-lainnya. Nah itu satu hal. Yang kedua adalah kita bicara aspek yang lebih besar tentang sistem kita. Kalau kita sama-sama komitmen bahwa kita menganut sistem presidensial, maka sudah seharusnya sistem yang kita buat untuk pemilu di level bawahnya juga mengikuti mekanisme yang sama dalam sistem presidensial, yaitu dengan pemilu secara langsung. Beda kalau misalnya kita menegaskan bahwa kita ini sistemnya parlementer, jadi kita balik lagi. Nah ini menurut saya perdebatannya akhirnya mengembalikan pada perdebatan yang lama tentang mau jenis apa sistem pemerintahan kita ini. Kalau kita melihat pada usulan Mendagri, maka ya kita bisa menduga bahwa ya ini kita akan kembali lagi kepada sistem yang lama, sistem sistem presidensial yang tidak jelas, maksudnya begitu. Jadi di atasnya dipilih secara langsung, tapi di bawahnya tidak dipilih secara langsung. Nah ini menurut saya sebuah kemunduran yang luar biasa. Begitu. Karenanya ini harus diteguhkan oleh para pembuat sistem kita ini mau pakai sistem apa. Itu yang paling penting. Di undang-undang sudah jelas sistemnya presidensial, tapi kenapa di undang-undang dasar, di konstitusi kita, tapi kenapa kemudian di level bawahnya di undang-undangnya terjadi berbagai macam variasi yang itu justru menetapkan inkonsistensi sikap terhadap konstitusi. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi menurut saya kalau misalnya nanti katakanlah ternyata usulan Mendagri ini diterima oleh DPR, maka kita bisa lakukan judicial review kepada MK untuk menegaskan kembali sistem kita. Apakah sistem kita ini sistem presidensial atau tidak? Kita bisa ajukan nanti pembatalan. Saya kira itu langkah yang kita bisa siapkan. Gitu. Itu yang terkait dengan sistem. Yang kedua adalah ini juga menyangkut tentang kontrak sosial dalam sistem pemilu kita. Nah, kalau saya kira dengan model yang sekarang ini kita sudah sama-sama mengalami pesta rakyat melalui pemilu, begitu ya. Dan rakyat saya kira betul-betul merasakan bahwa mereka memiliki ikatan secara langsung dengan pemimpin mereka lewat pemilu. Baik itu di level kabupaten, kota maupun sampai level yang tertinggi, begitu. Nah, ketika nanti ini ingin dipangkas, dikembalikan kepada DPRD, saya kira sudah tidak ada lagi yang disebut dengan pesta rakyat. Jadi berubah pesta wakil rakyat intinya. Gitu. Nah ini juga
menurut saya sebuah hal yang perlu kita perhatikan gitu, untuk melihat pada aspek yang lebih dalam bagaimana rakyat bisa diperlakukan secara lebih baik dan diberikan hak konstitusionalnya. Nah, yang lain adalah saya ingin bicara tentang bagaimana penyelesaian sengketa terkait dengan pemilu. Ini penting sekali. Jadi prinsipnya kalau terkait dengan terkait dengan usulan mengembalikan kepada DPRD, saya kira itu adalah sebuah langkah yang sangat mundur, membuat kita semakin tidak konsisten dengan sistem yang sudah kita anut bersama, yaitu sistem presidensial. Saya kira itu argumennya. Nah, mengenai alasan yang dikaitkan oleh Mendagri bahwa pemilu kada ini banyak membawa konflik dan segala macamnya, juga terkait dengan penyelesaian sengketa di MK, saya kira ada beberapa hal yang patut kita cermati. Pertama, kalau kita lihat pada fakta di mana putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira hanya ada satu kasus pilkada di mana putusan MK itu tidak bisa dieksekusi. Kobar, Kota Waringin Barat. Sejak penyelesaian sengketa pilkada dipindahkan dari Mahkamah Agung ke MK, setahu saya hanya ada satu kasus di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa tereksekusi langsung, yaitu di Kota Waringin Barat. Dan itu pun ya alhamdulillah tereksekusi meskipun dalam jangka waktu cukup panjang, kurang lebih ada 1 tahun lebih, begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa pertama, rakyat menerima Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesai sengketa. Yang kedua, elitnya pun menerima. Jadi tidak ada lagi upaya dari para elit politik untuk berupaya untuk katakanlah melakukan eksaminasi misalnya, ataupun upaya-upaya untuk mencoba membatalkan putusan. Ketika MK sudah putus, maka mereka kemudian semua menerima, kecuali pada kasus Kota Waringin Barat. Dan sekarang kasus yang terjadi masih berlangsung adalah mungkin Maluku Utara. Maluku Utara sekarang ini masih konflik dan persidangannya masih berlangsung. Nah itu saya. Jadi legitimasi Mahkamah Konstitusi masih sangat kuat gitu, untuk menyelesaikan pilkada. Dan ini sangat penting karena apa? Karena kalau kita menyerahkan penyelesaian sengketa ini pada lembaga yang kemudian lembaga itu diberikan kewenangan lagi untuk melakukan pengujian, maka otomatis secara politik itu akan membuka ruang bagi terjadinya konflik lagi. Jadi misalnya kayak kasus dulu, kita belum bicara nanti dalam usulan Mahkamah, usulan Mendagri dulu misalnya diselesaikan di tingkat PT, ditarik ke Mahkamah Agung. Okay. Nah, ketika selesai di PT, masih ada ruang untuk melakukan pengujian, yaitu di Mahkamah Agung. Nah, di sini ada jeda, dan kita tahu ini urusannya dengan para politisi. Mereka punya akses, mereka punya kekuasaan dan sebagainya. Ketika terbuka ruang sedikit saja untuk mereka bergerak, maka mereka melakukan berbagai macam tindakan dan upaya. Dan di sini terjadi permainan-permainan. Gitu. Nah, ini saya kira ini yang tidak baik. Gitu. Penyelesaian sengketa politik itu harus bersifat final. Itu prinsipnya. Penyelesaian sengketa politik harus bersifat final, karena kalau tidak maka terjadi ruang untuk negosiasi ulang terhadap pencarian jalan-jalan buat kepentingan mereka, karena ini menyangkut wilayah politik. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mahkamah Agung dulu, ada 2 kasus yang menurut saya sampai sekarang belum tereksekusi. Pertama, kasus Pilkada Depok. Kalau berdasarkan hukum maka seharusnya Nur Mahmudi Ismail itu sudah tidak sah lagi menjadi wali kota Depok berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Tapi ternyata rakyat dan elit membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung. Ada juga kasus Lampung, pilkada gubernur Lampung. Jadi di tengah jalan dulu, tiba-tiba Alzir dimenangkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi gubernur Provinsi Lampung, tapi ternyata putusan Mahkamah Agung tidak bisa dieksekusi. Nah, ini menurut saya menunjukkan level kredibilitas 2 lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung dengan MK.
masyarakat masih sangat menghargai dan menerima Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesai sengketa pemilu. Nah ini penting, gitu ya. Nah, bagaimana dengan usulan Mendagri ingin mengembalikan kembali penyelesaian penyelesaian sengketa politik di Mahkamah Agung? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama tadi terkait dengan legitimasi. Contoh kasus tadi sudah saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung punya persoalan serius terkait dengan legitimasi dalam kekuatan eksekutorial. Jadi kekuatan eksekutorialnya sangat lemah sekali dan terkait dengan putusan Mahkamah Agung, itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan jenis substansi perkara yang akan masuk nanti. Ketika pemilu, sengketa pemilu kada masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka persoalan sengketa ini menjadi persoalan konstitusional. Artinya, acuan Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa yang muncul dalam sengketa pilkada bukan hanya mengacu pada undang-undang yang terkait dengan undang-undang pemilu, tapi bisa mengacu kepada konstitusi. Jika dianggap sebuah pemilu itu dilangsungkan melanggar konstitusi, misalnya dianggap melanggar prinsip Luber dan Jurdil, ada intimidasi, money politik yang luar biasa, dianggap tidak demokratis, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan meskipun undang-undang tidak mengaturnya. Nah, ini terobosan yang misalnya kita bisa lihat dalam kasus-kasus yang diduga oleh Mahkamah Konstitusi memenuhi unsur STM, sistematis, terstruktur, dan masif. Ya kan? Itu adalah pelanggaran yang tidak ada di dalam undang-undang. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi ini dianggap melanggar konstitusi, yaitu melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Itu tidak ada di undang-undangnya. Begitu. Karena ini pelanggaran yang menurut Mahkamah Konstitusi sangat serius. Terutama yang paling sering dilakukan adalah oleh incumbent, seperti disinyalir oleh Kang Bima tadi. Yang namanya melawan incumbent ini luar biasa. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada misalnya satu contoh kasus, kepala dinas semuanya disumpah pakai Quran. Ada satu kasus, ya kan? Jadi dikumpulkan satu ruangan semua disumpah. Oh, kalian berjanji bersetia untuk memenangkan saya. Dibayar. Ada kasus seperti itu. Okay? Ada kasus lagi misalnya incumbent melakukan kegiatan membagi bansos. Dulu misalnya tahun lalu bansosnya hanya 100 miliar, pas masuk momen pilkada 3 kali lipat 300 miliar misalnya. Nah, bagaimana undang-undang bisa menemukan dan menghukum pelanggaran seperti ini? Itu tidak ada. Nah, Mahkamah Konstitusi menarik pelanggaran seperti itu dalam asas yang lebih tinggi, yaitu ini melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Karena apa? Karena dia memanfaatkan posisi dia, memanfaatkan posisi dia sebagai incumbent dengan melakukan tindakan yang tidak adil. Jadi itu bukan sebuah tindakan keadilan menurut Mahkamah Konstitusi. Makanya dibikinlah sebuah pelanggaran yang baru disebut sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, ini satu. Jadi jenis pelanggaran yang dimasukkan dalam MK itu kategorinya bukan sekedar pelanggaran yang disebutkan di dalam undang-undang, tapi bisa ditarik ke lebih tinggi, yaitu pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, kalau ini masuk ke Mahkamah Agung dan ini dikembalikan kepada PT UN, gitu, maka ranah yang akan menjadi objek di sana hanya pada ranah tata usaha negara. Ingat, ini hanya pada ranah tata usaha negara. Ya, ini pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan lebih banyak bersifat administratif, gitu. Pelanggaran yang dianggap menciderai ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Karena Mahkamah Agung tidak akan bisa masuk ke ranah konstitusi. Dia dibatasi hanya pada ranah undang-undang. Sedangkan modus pelanggaran yang dilakukan oleh para politisi ini selalu berkembang biak.
Tadi Kang Bima bilang, yang namanya pelanggaran kejahatan itu selalu lebih maju. Ya kan? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa. Misalnya begini, saya ingin kasih contoh pelanggaran yang menurut saya ini modus yang luar biasa, yang hanya bisa dimainkan incumbent. Ini terjadi di satu wilayah. Memanfaatkan DPT dan KTP. MK memutuskan bahwa pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP. Oke. Oleh incumbent ini dimanfaatkan untuk daerah kota yang banyak pendatangnya. Itu pada dasarnya kalau kita mau jujur, banyak sekali penduduk yang tidak punya KTP. Oke? Daerah pasti pinggir-pinggir. Jakarta ini bisa kita cek misalnya. Apalagi kalau daerah Tangerang, KTP-nya bisa ganda. Masih banyak persoalan KTP-nya. Nah, para pendatang ini didata oleh tim sukses. Kemudian dibikinkan KTP. Oke, Anda kan dari kabupaten sana pindah. Mau dong Anda punya KTP lokal sini? Mau. Oke, kita data semua. Oke, dibikin KTP-nya baru. Dan dalam 1 bulan terakhir muncul KTP lebih dari 10.000 KTP dicetak. Itu dipersiapkan oleh incumbent. Dan orang ini dimobilisasi ke TPS semua. Boleh mereka tidak terdaftar, tapi mereka punya KTP. Dan KPPS kebanyakan permisi. Yang penting punya KTP, masuk. Ini modus yang luar biasa. Itu undang-undang tidak bisa menangkap pelanggaran seperti ini. Karenanya menurut saya kalau ini dikembalikan ke Mahkamah Agung, ini sesuatu yang sangat mundur. Begitu. Karena hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung, terutama di PT UN, akan bersifat positivistik dalam menyelesaikan perkara, sedangkan hakim di Mahkamah Konstitusi bersifat sosiologis. Ini beda perspektif. Mereka akan melihat pada fakta-fakta yang berkembang dan kemudian menarik pelanggaran itu pada pelanggaran yang sifatnya asasi. Kalau di Mahkamah Agung mereka hanya akan bicara fakta, indeks fakta. Ini beda. Nah ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu dipertimbangkan, begitu ya, oleh Mahkamah, oleh Mendagri, gitu, dalam rangka untuk menemukan formulasi yang lebih tepat. Jadi jangan karena kesempatan sekarang momennya MK lagi diserang, kemudian inilah kesempatan untuk ramai-ramai menggolkan undang-undang ini. Saya kira ini salah. Begitu. Ini perhatian. Nah yang terakhir saya ingin sampaikan adalah begini. Evaluasi ini menurut saya masih terlalu dini karena begini. Kalau kita mau lihat faktanya, kenapa pemilu ini dianggap oleh Mendagri itu belum memiliki dan banyak dampak yang positif? Menurut saya persoalannya simpel saja, karena penegakan hukum dalam pemilu itu tidak maksimal. Kalau kita mau jujur, misalnya tadi kasus money politik, kasih saya contoh putusan pengadilan yang jelas menghukum para pelaku kandidat yang melakukan money politik. Kasih saya contoh. Jelas ada aturannya. Kalau ini terbukti, kandidatnya bisa didiskualifikasi. Tapi apakah pernah ada satu kasus di mana kasus ini selesai di pengadilan? Kebanyakan selesai di Gakumdu, ke polisi, kemudian cincai tutup perkara. Nah ini menurut saya sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Pidana pemilu tidak berjalan secara efektif, sehingga efek jerahnya itu tidak terjadi kepada para kandidat atau tim sukses yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau ini terjadi menurut saya, itu kita nggak ada lagi bicara evaluasi seperti disampaikan oleh orang-orang itu. Ada konflik, ada macam-macam karena hukumnya berlaku. Ada orang yang cabut baliho orang, tangkap, ada pidananya. Oke? Dia melakukan money politik, tangkap, ada pidananya. Kalau itu terjadi, saya yakin pasti pilkada pemilu akan berjalan dengan baik, dan yang namanya kos politik tadi pasti akan ditekan. Karena orang akan jerah dan takut melakukan money politik, orang takut melakukan tindakan-tindakan yang itu dianggap sebagai tindakan pidana. Nah ini persoalannya menurut saya. Dan penegakan pidana pemilu itu ada di ranah Mahkamah Agung, yaitu di pengadilan negeri. Jadi menurut saya, kalau kita mau jujur dalam pelaksanaan evaluasi yang ada ini, ayolah Mahkamah Agung mendorong
kepada aparat yang ada di bawah dan juga kepolisian serta jaksa gitu, untuk menegakkan pidana pemilu ini dengan maksimal. Kalau ini terjadi, saya kira itu akan selesai, dan sengketa yang akan muncul ke MK itu betul-betul nanti akan berkurang drastis. Karena apa? Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang mereka hadapi di mahkamah, di pengadilan negeri. Mereka nggak kepikiran memikirin menghadapi sengketa pilkadanya bagaimana. Mereka sibuk karena timnya ketangkap, diproses, disidang, bahkan mereka terancam untuk di BAP dan segala macam. Saya kira itu faktornya. Nah, penutup yang terakhir ya, menurut saya adalah pada fungsi KPU. Menurut saya begini, karena kualitas pemilu tidak lepas dari faktor penyelenggaranya. Dan ini menurut saya lepas dari evaluasi Mendagri. Tiba-tiba langsung jump to conclusion, oke, kita kembalikan ke DPRD. Padahal di sana banyak faktor. Salah satu faktor yang penting adalah penyelenggara. Nah, dalam waktu 1 tahun terakhir ada sekian puluh, mungkin hampir 80 penyelenggara KPU yang dipecat dari DKPP. Misalnya, ini sudah membuktikan bahwa faktor penyelenggaranya sendiri itu bermasalah dalam melaksanakan pemilu yang sesuai dengan peraturan, karena ternyata penyelenggaranya tidak lepas dari kepentingan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah mereka terjebak pada pekerjaan administratif semata. Padahal Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu ada di KPU. Yang namanya penyelenggaraan bukan sekedar aspek administratif, tapi juga masuk aspek substantif. Mereka sibuk dengan urusan-urusan teknis, begitu. Yang harusnya sebenarnya disitulah kewenangan dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan urusan KTP misalnya. Kalau selesai di Mendagri, KPU tidak ada masalah. Persoalannya saya kira di Mendagri nggak kelar. KPU dapat limpahan bermasalah di DPRD. Itu satu, gitu ya. Yang contoh yang lain, mereka tidak masuk pada bagaimana upaya melakukan pendidikan politik. Saya kira kalau KPU misalnya gini, pilkada kan hanya 5 tahun sekali. Setelah itu kan mereka tidak lagi banyak melakukan kegiatan. Nah, KPU kabupaten kota melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih substansial, dan ini menyangkut masalah bagaimana posisi mereka dan penganggaran mereka yang lebih maksimal. Karena selama ini KPU itu hanya bekerja ya kalau menjelang pemilu kada. Setelah itu mereka tiarap, diam-diam. Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan, gitu. Dan inilah peran pemerintah justru. Jangan kemudian pemerintah menghakimi rakyat dengan menyatakan bahwa rakyat tidak siap berdemokrasi, karena itu kami ambil demokrasi ini kembali ke DPRD. Saya kira ini adalah sesuatu yang salah. Itu namanya Mendagri menghakimi rakyat. Kalau rakyatnya sendiri tidak merasa seperti itu, seperti disampaikan dalam riset ini, gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita luruskan bersama-sama, harus kita sampaikan kepada negara kita ini bahwa jangan hakimi rakyat atas kesalahan yang Anda lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya kira ada beberapa poin utama yang dijelaskan. Pertama, secara empiris itu legitimasi MK itu masih kuat dengan Mahkamah Agung. Yang kedua adalah harus ada konsistensi antara di sistem presidensial kita. Kalau presiden dipilih langsung, dipilih secara langsung oleh masyarakat, harusnya mengikuti sistem presidensial. Kepala daerah juga dipilih langsung oleh masyarakat. Yang ketiga maksud saya adalah juga tidak efektifnya penegakan pidana pemilu. Kalau ini efektif, kemungkinan biaya politik yang mahal bisa ditekan, karena orang yang terbukti melakukan money politik bisa dihukum berat, dan juga orang yang terbukti melakukan tidak pidana pemilu lainnya juga bisa dihukum. Selanjutnya yang juga luput dari evaluasi dalam RUU Pilkada adalah evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, karena ini juga bagian penting dari proses demokrasi kita. Saya kira itu kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Kita masih ada waktu sampai jam 4 ya. Oke, baik, kalau ada teman-teman wartawan, rekan-rekan wartawan yang mau ini, kita kasih kesempatan untuk satu sesi 5 orang atau 4 orang. Silakan, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Saya Nina dari Harian Kompas.
yang tadi sudah dipaparkan itu memang baik dari survei maupun Telepolling. pengalaman Mas Bima dan sebagainya itu kan terjadi di kota besar ya, di mana masyarakatnya kelas menengahnya banyak. Seperti di kota Bogor, kalau seandainya kelas menengahnya itu Warga Bogor nih, warga Bogor. maaf ya, belum menang mungkin. Tapi ini realitas Mas. Bandung, DKI itu menunjukkan kelas menengahnya cukup kuat, termasuk juga di surveinya Mas Yunarto gitu ya. Jadi ini memang karena kelas menengahnya cukup kuat, ya jelaslah pilihan pilkada langsung ini penting. Mereka sudah tahu betul bagaimana memanfaatkan pilkada langsung. Masalahnya adalah ketika daerah-daerah itu kebanyakan yang seperti Mas Bima bilang bahwa masyarakatnya tidak rasional, kurang rasional. Ketika kebanyakan masyarakat yang seperti itu, saran apa dari kalian? Pasti surveinya juga pasti akan berubah Mas. Yakin deh, mungkin nggak 75% masih menginginkan pilkada langsung kalau Mungkin lebih besar. mungkin juga lebih besar, mungkin juga malah lebih besar. Kan berubah. Nah, artinya gini, saran apa dari teman-teman ini kalau seandainya wilayah itu lebih banyak masyarakat yang belum rasional? Sebab seperti Mas Bima bilang, masih banyak orang-orang yang misalnya menginginkan sesuatu yang lebih jangka pendek gitu, dan itu dia pun tidak bisa mengubahnya gitu, nggak bisa dipegang gitu kan. Nah, ketika hal seperti itu terjadi dan kita masih punya banyak daerah-daerah dengan kondisi seperti itu, perbaikannya seperti apa untuk pilkada yang sudah diterapkan langsung? Oke. Baik, mungkin ya kita tampung dulu. Mikir dulu. Susah. Ada yang lain? Rekan-rekan? Jadi Mbak Nina tadi menanyakan apakah fenomena penolakan terhadap pilkada melalui DPRD ini apakah fenomena kelas menengah yang rasional saja ataukah ini bisa menjadi fenomena umum bagi masyarakat yang di pedesaan yang mereka juga rasional sebenarnya. Apakah ini juga fenomena kelas menengah saja atau fenomena kelas bawah juga? Mungkin gimana Mas Toto melihatnya? Ya, pertanyaannya mungkin saya tidak jawab semua ya, tapi saya coba masuk yang dalam wilayah riset yang kita coba lakukan. Tentu saja saya tidak berani menjawab kepastian apakah ketika nanti kita akan rilis juga dalam survei tatap muka langsung yang mencerminkan populasi secara menyeluruh angkanya akan berubah dan apakah lebih besar atau tidak bisa kita pastikan. Tetapi sebenarnya kalau kita mencoba membuat suatu hipotesa atau logika dengan menggunakan landasan argumentasi dari Depdagri sendiri yang mengesankan seolah-olah pilkada ini hanya dilaksanakan, pilkada ini seakan-akan sudah tidak layak dilakukan secara rasional karena masyarakat ini hanya menikmati pesta dalam konteks secara negatif. Artinya Depdagri seperti yang mengatakan pemilih kita ini tidak siap, pemilih kita ini kebanyakan belum rasional, pemilih kita ini di bawah kebanyakan mungkin masih bisa dibeli oleh uang, sehingga mereka menikmati pilkada langsung ini. Dan kami seakan-akan sebagai pihak yang lebih pintar, sebagai pihak pembuat aturan yang lebih rasional, ini harus menyetop atau memotong perilaku masyarakat yang melestarikan pilkada langsung ini. Kalau kita menggunakan logika seperti itu, saya yakin sekali ketika kita lakukan survei tatap muka dengan level grassroots, angkanya akan lebih besar. Kalau kita menggunakan logika Depdagri, karena kan logika mereka masyarakat di level C, B, E ini menikmati politik uang dan kebodohan yang ada dalam pilkada. Logika ini kalau digunakan mungkin akan mengangkat angka dari persetujuan mereka untuk pilkada langsung. Jadi logikanya malah agak berbalik Mbak kalau saya melihatnya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kemudian mengubahnya? Saya pikir tadi sudah ada beberapa jawaban begitu ya. Beberapa kelemahan yang kita rasakan harus diakui itu sudah jadi fakta empiris. Betul ada politik uang, betul ada kecurangan yang sistematis yang itu tidak bisa tertangkap oleh undang-undang. Betul bahwa pemilih kita belum sepenuhnya rasional, itu sudah dibahas oleh
Bang Indra, Mas Bima, Mas Adi Syafrani, ternyata tadi kita juga sudah dapatkan jawabannya. Ini adalah masalah-masalah parsial yang sama sekali tidak berhubungan dengan sebuah kebijakan mengembalikan pilkada pada DPRD. Jadi diagnosa penyakit yang sudah kita akui ini kemudian betul-betul dimaknai salah dalam konsep pengobatan yang coba dikeluarkan oleh Depdagri. Bahkan saya juga mempertanyakan ketika Depdagri dalam hitungan bulan bisa mengeluarkan sebuah kebijakan dengan logika yang berbeda-beda. Saya tidak tahu apakah terjadi sebuah tekanan politik, apakah terjadi sebuah kekalutan pola pikir, sehingga dalam bulan Juni dan September itu bisa ada perubahan pola pikir dan argumentasi dari Depdagri. Dulu katakanlah dilempar di level pilgub DPRD, sekarang dikembalikan di level kabupaten kota. Saya melihat ada sebuah ketidaksiapan dan ketidakmatangan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan. Sebetulnya oleh karena itulah kita menyadari kita perlu membuka wacana ini. Toh akhirnya banyak sekali muncul solusi-solusi yang bisa muncul ya. Solusi mengenai pidana pemilu itu saya rasakan sendiri juga sebagai konsultan. Tidak ada ketakutan dari kita ketika berhadapan dengan Bawaslu. Tidak ada kandidat mengalami ketakutan untuk sesuatu yang disebut dengan proses diskualifikasi misalnya. Ini hal-hal yang dan sudah biasa ketika kita melihat ada permasalahan DPT yang selalu menguntungkan incumbent. Itu sudah menjadi tradisi yang akhirnya seperti harus diterima oleh semua kandidat ataupun konsultan misalnya. Ini kan diagnosa yang kita memang sudah temukan di lapangan dan memang diakui oleh para pelaku di lapangan sebagai kandidat juga terjadi. Tetapi lagi-lagi banyak solusi yang bisa dilakukan, termasuk dalam konteks andai kata kita mau berbicara mengenai perubahan undang-undang, bagaimana kemudian harus mengatur masalah PNS, bagaimana mengatur pidana pemilu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sistem mekanisme pilkada yang kemudian ingin dikembalikan ke DPRD. Apalagi ternyata ketika kita lihat secara tata negara, ini juga sangat mudah dilakukan judicial review dan mentah kembali. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa jawab, sisanya mungkin oleh narasumber yang lain. Terima kasih. Mas Bang Indra ya. Ya, mungkin saya mau tanggapin juga beberapa ya, maksud yang tadi soal money politics. Kita tangkap orang incumbent, kepala dinas, kita tangkap melakukan money politik. Lalu kalau kita tangkap, misalnya ke polisi. Tapi waktu proses rekapitulasi di BPK, saya instruksikan pada saksi saya tantangan semua. Saya suruh tantangan semua. Gimana nih bang? Tantangan. Pas evaluasi, pas di KPU baru saya suruh tanda tangan, tapi ketua tim saya nggak mau. Udah ininya, udah. Oke, tidak tanda tangan. Ya udah, saya mau ke Jakarta, udah urus aja lah. Dia bilang nggak usah tanda tangan, kita harus ini dulu, mau cincai dulu katanya. Masa kita ini apa macam-macam. Ya terserah lah kalau begitu, saya balik ke Jakarta. Nah kenapa? Waktu evaluasi kemudian saya kumpulkan relawan, mereka tanya, abang kenapa? Kan kita bisa proses MK. Saya bilang begini, yang ketika money politik itu dilakukan, saya bilang orang yang siapa yang menerima uang itu? Ya janda, ibu-ibu segala macam. Nah kalian mau penjarakan mereka? Masalahnya di undang-undang itu adalah baik yang memberi atau yang menerima itu sama-sama adalah pidana. Sedang saya nggak mau menjarakan orang-orang miskin gara-gara money politik sebenarnya. Dan siapapun yang punya moral nggak mau lah, masa hanya gara-gara uang 100.000, 200.000, kemudian saya harus memenjarakan, udah ada foto segala macam, memenjarakan orang miskin itu yang masih punya anak kecil-kecil. Jadi undang-undang kita yang mengatur masalah sanksi money politik ini juga menurut saya itu tidak adil juga, karena yang memberi dan yang menerima. Kalau yang memberi oke lah, dia mungkin kepala dinas, dia uangnya udah banyak, dia kena penjara sebentar, habis itu dia keluarganya dapat proyek misalnya kan.
Tetapi yang ini, yang ibu-ibu ini, bisa-bisa dia bunuh diri lagi di penjara kan? Susah lagi kita. Jadi undang-undang ini yang memberi dan yang menerima itu menurut saya nggak pas. Memang bicaranya ya nggak adil ya. Tapi kalau mau diperbaiki, yang memberi aja, yang menerima diberikan sanksi yang lebih. Ya lihat dulu lah, yang menerima dan uang itu kan yang apa? Kan jumlahnya kalau di Kalimantan itu ada yang apa, yang satu suara itu nilainya 500.000 sampai 1 juta kalau di Kalimantan kan. Pengalaman saya di banyak pilkada, satu suara satu ini. Tapi kalau di beberapa daerah saya itu ada sekitar 100.000, 200.000 dan ngasihnya di ini di TPS. Pagi-pagi ngasihnya di TPS lagi. Dan ada juga warung-warung itu ada 10 orang pemilih, 20 ngumpul, mereka tunggu dulu, ada yang mau bayar saya, kita milih. Kalau nggak bayar, kita nggak milih. Itu terang-terangan. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa ini sama sekali secara akademik tidak berpengaruh terhadap hasil. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Survei ini kita caranya lancar aja. Survei pilkada kan udah berlangsung. Saya pegang itu puluhan, ratusan survei pilkada. Selalu saja kalau ditanyakan money politik misalnya, setuju 30%, kadang-kadang angkanya keluar. Di Jawa Barat apalagi paling tinggi itu. Tapi pas tadi munculkan pertanyaan di probing lagi, apakah Anda akan memilih orang yang memberi Anda uang? Enggak, tunggu dulu bos. Jadi yang melakukan money politik itu menurut saya itu yang bodoh. Kandidatnya yang sama yang ini, yang ambisi politiknya terlalu besar, nggak perlu. Jadi ini yang kita harus jawab gitu, terhadap fenomena money politik. Nah, publik secara umum menurut saya beruntung dengan pilkada. Istilahnya Pak JK itu, kalau ada pemilu kan ekonomi naik. Kalau ada pilkada ekonomi naik. Dan itu benar. Ketimpangan ekonomi baru muncul. Apa kalau terjadi proses pilkada itu? Cuma gerak. Sekarang saya datang ke Pariaman, lesu kotanya, lesu. Mereka tanya saya, Pak Indra, pilkada lagi dong. Kalau pilkada itu sekalipun mereka saya nggak punya uang itu, tapi mereka senang aja dukung-dukung. Dia beliin aqua segala macam, ada partisipasi. Kita bawa odong-odong dan segala macam. Pokoknya kreatif gitu, relawan kita yang kreatif, dia bikin ini gerak terus. Ekonomi terbantu, ekonomi secara umum ya, bukan dalam arti money politiknya luas, tetapi setiap kandidat itu dia pasti punya uang, punya anggaran. Keluarganya yang penting uang. Saya banyak sekali dibantu orang dan saya nggak tahu siapa yang bantu. Tiba-tiba aja ada bantuan. Tiba-tiba ada aja kedengaran di satu tempat itu, oh ada timnya Pak Indra di sini tadi begini-begini. Siapa orangnya saya juga nggak tahu. Ada aja dan tim suruhan dari Jakarta ini. Jangan-jangan suruhannya Yunarto ini. Dari Jakarta teman-teman dari Jakarta tuh banyak, dia pulang, dia pergi ke Pariaman seminggu 2 minggu ngadain acara. Nah, ini segala macam, dukung Indra. Tiba-tiba orang lapor saya, oh ada timnya Pak Indra di sana. Nah, saya nggak punya tim. Jadi ada pilkada ini. Bayangkan kalau nggak ada pilkada sekarang pemilu ya. Kalau 2014 ini nggak ada pemilu, saya yakin Indonesia akan krisis besar. Krisis besar, dolar 500 segala macam. Nggak ada lagi. Orang sekarang nggak krisis tuh karena ada pemilu. Karena ada pemilu. Jadi nggak tahu saya bagaimana menteoritisasinya ya. Tapi bukan mereka apa-apa. Pak Gita Wirawan kan, misalnya Pak Gita Wirawan punya peluang nggak? Menurut saya nggak punya. Tapi dia punya uang nggak? Punya, ada uang. Dia pakai uang itu, dia pakai untuk apa? Untuk jadi presiden. Acaranya apa? Macam-macam. Banyak acara-acara sosial. Jadi dia bergerak, pakai uang dia. Dan orang Indonesia masih banyak yang punya uang pribadi. Kalaupun uangnya habis untuk kegiatan sosial, otaknya kan mikir lagi nih, untuk ngumpulin duit lagi gitu. Makanya saya juga nggak tahu kenapa secara
kita lihat bahwa di rata-rata masa pilkada ini itu tidak mengganggu ekonomi, bahkan menaikkan ekonomi. Nah terakhir, yang mungkin tidak Depdagri melakukan semacam manipulasi ya, menurut saya, itu adalah ketika pilkada ini berlangsung di era pemekaran daerah. Ini pilkada pemekaran. Jadi sebetulnya masalah yang mengganggu secara keseluruhan birokrasi ini itu masalah pemekaran. Dan di daerah baru, pemekaran baru diadakan pilkada, dibentuk di kantor bupati baru dibentuk segala macam. Jadi cost-nya lari ke sana, tapi bukan ke cost ke pilkadanya, cost untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah pemekaran. Jadi berhimpit antara pilkadanya dan pemekaran. Misalnya di daerah saya itu yang kemarin saya maju itu Pariaman, itu sampai sekarang belum selesai, udah 11 tahun masalah pembagian aset antara kabupaten dengan kota Pariaman. Sampai sekarang belum selesai, dan itu menjadi isu kampanye. Banyak sekali aset-aset kabupaten yang masih ada di kota, dan itu mubazir. Bahkan bupati pun masih tinggal di kota, pegawai dari kabupaten pun masih banyak tinggal di kota. Kenapa? Karena infrastruktur di kabupaten karena hasil pemekaran itu belum lengkap gitu. Kantor bupati belum selesai secara 100% gitu. Kantor-kantor dinas masih pakai rumah sekolah, para dinas pendidikan di rumah sekolah, segala macam, nyewa rumah penduduk dan segala macam. Dan masalah pemekaran ini menurut saya jauh lebih baik ini yang diselesaikan oleh Kemendagri solusinya daripada mengutak-atik lagi masalah pemilihan langsung, pilkada langsung ini. Ini urusan rakyat gitu. Dan rakyat bisa selesaikan sendiri. Saya yakin rakyat Indonesia ini sudah belajar demokrasi sejak 55, dan masyarakat kita kalau diberi demokrasi nggak ada konflik. Justru konflik dulu ketika dikembalikan ke DPRD, cek saja data yang terjadi ketika DPRD melakukan pemilihan kepala daerah. Kan ada kantor DPRD yang dibakar. Gitu. Kantor kepala daerah juga ada yang dibakar. Kenapa? Karena masyarakat tidak percaya kepada pilihan anggota dewan. Mereka lebih percaya pada kenapa sih nggak sini yang dipilih, kenapa sih ini? Jadi justru menciptakan konflik baru menurut saya ketika pemilihan kepala daerah diberikan kepada DPRD. Ya catat aja, nanti kita tinggal mencatat berapa gedung anggota DPRD berapa gedung DPRD yang dibakar, dan kita mencatat berapa anggota DPRD yang bahkan dikriminalisasi, mungkin juga dibunuh karena pilihan politik. Berat sekali kan kalau ada 30 orang, 20 orang memilih calon-calon yang bagus dan segala macam, dia nyatanya salah pilih, nanti dia dituduh macam-macam, intimidasi, Anda berterima uang, Anda nggak mau segala macam, gerah juga. Anggota dewan itu juga akan dapat perkara. Saya kira bisa kita bandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang gitu, dan sebaiknya yang kita perbaiki lagi-lagi, yang bolong-bolongnya kita perbaiki, penyakitnya yang diobati, jangan jenis penyakitnya yang diubah-ubah gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ini penting sekali. Jangan sampai opini bahwa pilkada sebaiknya tetap langsung direduksi menjadi kepentingan partai atau kepentingan konsultan politik. Saya kira teman-teman media juga sangat memiliki peran. Jangan sampai Carta Politika dianggap pro pilkada langsung karena takut kehilangan order misalnya, atau PAN pro pilkada langsung karena kalau tidak langsung di dewan nanti prospeknya akan semakin kecil. Jangan. Kita berbicara hal yang prinsipil dan fundamental. Jadi kalau kita percaya demokrasi akan membawa kemaslahatan, kalau kita percaya demokrasi secara substantif akan menggiring kepada kesejahteraan, kita akan tetap memperbaiki sistem pilkada langsung. Itu. Kalau kita udah nggak percaya, sama aja kita nggak percaya demokrasi menurut saya. Jadi esensi demokrasi
adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan nilai-nilai untuk membawa kita kepada kondisi masyarakat lebih baik. Itu dulu yang paling penting. Jadi jangan terjebak masalah teknis. Ini kepercayaan kita dalam berdemokrasi ini diuji sekarang. Kalau saya tadi cerita ketemu ibu-ibu yang berteriak Wani Piro, itu kan ilustrasi. Di beberapa tempat ternyata seperti itu. Kita lakukan reguler survei di Bogor dan kita petakan mana kantung-kantung transaksional. Berhasil terpetakan ada satu kecamatan yang memang sangat transaksional. Di situ suara itu fluktuatif sekali. Kan kita bedah di situ. Ini kenapa jadi materi begini di sini? Ternyata sebagian besar itu bekerjanya di luar Bogor. Jadi ikatan emosional kota Bogor nggak ada. Ya bayar gua, nanti gua kerja. Jadi nggak ada sense of belonging misalnya. Itu satu. Terus kedua ada kantong transaksional yang betul-betul kesejahteraannya di bawah dan nggak bisa berpikir, gitu kan? Jadi nggak bisa dipukul rata kelas menengah ke bawah, grassroots semua transaksional tidak. Berdasarkan survei, basis kita juga lumayan merata di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya kan, gimana terapinya? Ya kalau pemimpinnya bisa digiring, dijaga, dikawal oleh warga, transparansi ada, warga juga akan lebih pintar, lebih terdidik, lebih sejahtera. Kan itu logikanya. Saya kira ini ancaman sekali nih. Kembali ke Dewan, saya khawatir ya, kualitas leadership lokal akan turun, partisipasi menurun, oligarki menguat gitu. Saya nggak habis pikir sebetulnya apa logika dari Kemendagri dan teman-teman di Dewan. Kenapa seperti itu? Karena kita berbicara bagaimana kita politisi meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat. Kalau ketemu yang materi tadi, kan kita hitung sebagai politisi ini masih bisa tembus atau pur gitu, atau dilepas. Beberapa titik kita lepas, ini udah parah sekali, sangat transaksional, sangat materi, sangat miskin, nggak bisa berpikir. Tapi beberapa ini perlu pendekatan. Ada beberapa yang kemudian tidak bisa dibeli dengan uang, atau bisa dibeli dengan uang, atau bisa dibeli dengan senyum, bisa dibeli dengan nyanyi, bisa dibeli dengan dangdut, bisa dibeli dengan joget, bisa dibeli oleh rekan-rekan yang berkampanye untuk kita. Jadi ada banyak cara untuk menaklukkan pemilih transaksional. Saya mengunjungi Pakistan 2009, underestimate sebelumnya. Tapi begitu ketemu dengan para politisi di sana, saya kaget. Kualitas politisi di Pakistan luar biasa. Orasinya, menyampaikannya, komunikasi skillsnya, konsepnya. Karena terbentuk melalui sistem pemilihan langsung yang sudah cukup lama. Gitu. India juga seperti itu. Nah, kalau politisi kita tidak mengalami kemewahan untuk ditempa seperti itu, terus nanti politisi pengkaderannya dari mana? Menaklukkan grassroots itu kemewahan bagi politisi. Menaruhkan orang-orang transaksional itu penting bagi calon pemimpin. Jangan sampai jadi pengamat aja, jadi akademisi mau jadi presiden, nggak bisa. Mendidik relawan, mendidik relawan apa lagi tuh? Iya. Banyak masalah. Itu. Jadi looking at the bigger picture is very important. Lihat potret yang lebih besar, jangan karena takut hal-hal yang pendek ya. Jadi Mbak Nina, kesimpulan saya itu ya, lihat substansinya, mengapa kita harus percaya pada demokrasi. Kedua, menaklukkan orang seperti itu perlu proses. Partai politik diamanatkan untuk melakukan pendidikan politik, dikasih uang untuk melakukan pendidikan politik. Partai politik harus masuk ke simpul-simpul warga. Kepala daerah yang berkualitas itu harusnya bisa nanti masuk ke wilayah pendidikan politik.